Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sapaan Pastoral. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kasih setia dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan boleh menopang kami dan boleh membangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur berkesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan untuk kami terima dan kami nikmati. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, sebelum kami memulai menikmati berkat-berkat Tuhan, pada saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Danlah firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kami, menopang kami, membimbing kami untuk kami dapat hidup seturut kehendak dan rencana Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap dan rindu akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semang apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada ungkapan atau pepatah yang mengatakan begini, yang sering kali kita dengar. Kacang lupa kulitnya. Bapak Ibu Saudara, pepatah ini ingin mengatakan kepada kita bahwa ada orang-orang tertentu secara khusus yang sering kali melupakan dari mana dia hidup, dasar dia sukses, sehingga orang ini kadangkala lebih condong hidup angkuh, hidup sombong, dan tidak tahu membalas budi. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini juga berbicara kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita bahwa sesungguhnya siapa kita ini di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini secara praktis dan teologis mengingatkan kepada kita tentang beberapa hal. Yang pertama, firman Tuhan yang kita baca mengingatkan kepada kita bahwa kita ini tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-7 firman Tuhan sangat jelas berkata kepada kita begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita siapa kita sesungguhnya. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa kita ini adalah debu tanah. Debu tanah yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak dapat melakukan apa-apa, yang tidak bisa berbicara, yang tidak dapat bisa melakukan tindakan-tindakan apa-apa. Tetapi sejak Allah menghembuskan napas kehidupan kepada debu tanah itu, maka debu tanah itu dikatakan akhirnya menjadi makhluk hidup. Dia bisa beraktivitas, dia bisa bekerja, dia bisa berusaha, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini sesungguhnya ingin mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan
kita tidak dapat hidup. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam arti kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Pemazmur berkata dengan jelas kepada kita, aku membaringkan tubuh, lalu aku bangun, karena Tuhan yang menopang aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau tanpa Tuhan, sesungguhnya kita tidak dapat hidup. Kalau tanpa Tuhan, sesungguhnya kita tidak dapat berbuat ini dan itu. Kalau tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di bagian yang pertama, mari kita selalu ingat bahwa kita ini dapat hidup karena ada Tuhan yang menopang kita. Karena ada Tuhan yang selalu menganugerahkan napas kehidupan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang dapat kita pelajari, hidup kita ini adalah lemah dan terbatas. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita ini tercipta dari debu tanah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang debu itu menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas. Kalau debu, kalau dihembuskan oleh angin, debu itu akan terpelayang. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, bukan? Ketika kita mendapatkan tantangan, ketika kita menghadapi persoalan hidup, ketika kita menghadapi masalah-masalah yang berat, seringkali kita kadangkala karam. Seringkali kadangkala kita putus asa. Seringkali kita kadangkala tidak berdaya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Dan kita juga dikatakan adalah makhluk yang terbatas. Kitab Pengkhotbah berkata, debu suatu saat nanti akan kembali kepada debu. Tetapi roh suatu saat nanti pun dikatakan akan kembali kepada Allah sang pemberi roh itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, karena kita ini adalah makhluk yang lemah, karena kita ini adalah makhluk yang terbatas di dalam hidup ini, pemazmur juga mengajak kepada kita, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan, maka Allah akan bertindak atas hidup. Bapak Ibu Saudara, ingat, kita ini adalah debu tanah. Kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Karena kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan, mari kita mempertaruhkan seluruh hidup kita kepada Allah. Mari kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan Allah yang akan menjadi sumber pertolongan di dalam hidup kita. Allah yang akan selalu menopang kita. Dan Allah yang pastinya akan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami, siapakah kami sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kami adalah debu tanah yang tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kami adalah debu tanah yang lemah dan terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk selalu bergantung hidup kepada Tuhan, untuk selalu mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kami, yang akan selalu menopang kami, yang akan selalu memberikan kekuatan kepada kami, yang akan selalu memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat firman. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi penopang di dalam kehidupan kami, secara khusus dalam kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.